Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik sekalian, juga bunda-bunda yang insyaallah dirahmati Allah. Hari ini Kak Cahyo seneng banget bisa ketemu dengan adik-adik yang keren-keren. Ya wah, pakai seragam semuanya, masya Allah. Kak Cahyo seneng banget karena hari ini Kak Cahyo bisa bertemu dengan Rifano, bertemu dengan Najwa, bertemu dengan Kalisa, bertemu dengan Ziko, bertemu dengan Gisel, bertemu dengan Ihsan, Maurin, Rakanza, Atar, Vano, Galang, Bara, Rezel, semuanya ya. Masya Allah, ada Ilyas yang sedang ada di rumahnya SpongeBob ya. Oh, Masya Allah ya. Nah, itu Ilyas Dirga, di belakangnya ternyata ada rumahnya SpongeBob. Wah, mereka sedang ngapain ya? Nah, gimana suara SpongeBob? Ya, tahu ada suara SpongeBob ya? Gary, aku pengen bermain denganmu, Gary. Nah, ya. Oh, ternyata ada suara tetangganya SpongeBob. Suara siapa? Squidward. Hari ini adalah hari yang menyenangkan karena aku hari ini akan mendengarkan kisah dari Kak Cahyo. Nah, ya. Oh, ada tetangganya lagi. Siapa? Siapa namanya? Patrick. Hari ini oh, ada yang bocor ya. Hari ini ada yang cerita ya. Siapa? Kak Cahyo. Asik, pasti asik ini. Nah, oke, ada lagi siapa ini? Ada Ashar, ada Arik, ada Ibrahim. Masya Allah. Ada siapa lagi nih? Oke. Ini ada Kaila, ada Aira, ada Almera, ada Aldan. Masya Allah, Aldan kayak Pak ini pakai mic ya, kayak pilot jadinya ya. Wah, keren banget ya. Ada siapa lagi nih? Masya Allah ya. Wih, ada yang backgroundnya jembatan. Ada yang macam-macam lah. Alhamdulillah semuanya hari ini sehat. Ini ada 278 yang hadir di sini. Masya Allah. Kalau Kak Cahyo backgroundnya Nusa Rara. Nah ya. Oke, hari ini Kak Cahyo sebelumnya mau mengajak adik-adik semuanya untuk bersyukur kepada Allah karena hari ini kita semuanya dalam kondisi yang sehat luar biasa. Kak Cahyo, kenapa sih Allah kok menurunkan atau memberikan kita ini corona? Kira-kira kenapa ya gitu ya. Nah, kalau orang yang tidak bisa bersyukur pasti selalu suudzon kepada Allah. Suudzon itu apa? Berprasangka buruk. Allah nggak adil. Kenapa sih harus ada penyakit gini? Aku kan kangen sama bu guru. Aku kan kangen sama teman-teman, pengen main bola, pengen main tali segala macam. Tapi aku nggak bisa. Hanya bisa belajar melalui Zoom. Kira-kira kayak gitu kalau hatinya, kalau seorang anak nggak bisa bersyukur. Persis kayak sebuah cerita. Emang cerita apa? Ceritanya gini. Dulu ada orang sedang jalan-jalan di sebuah kebun. Terlihat sebuah pohon beringin yang sangat besar. Ketika itu amat sangat panas terik luar biasa. Kebetulan mataharinya tidak tertutup mendung atau awan, jadi panas luar biasa. Nah, akhirnya dia berteduh di bawah pohon beringin. Angin sepoi-sepoi, tapi dia ternyata apa? Bukannya bersyukur, tetapi menggerutu. Dia mengeluh, dia bersuudzon kepada Allah, berprasangka buruk. Allah tidak adil. Kenapa sih menciptakan pohon beringin? Pohonnya gede banget, tapi buahnya kecil-kecil. Sementara itu ada semangka, ya. Semangka itu pohonnya kecil. Ya, pohonnya kecil tapi buahnya besar. Allah nggak adil. Harusnya pohon beringin itu pohonnya besar, buahnya juga besar. Sementara semangka harusnya kecil-kecil. Jadi dia menganggap Allah nggak adil. Tiba-tiba angin sepoi-sepoi, enak banget, dia tertidur. Kecapean. Dan tiba-tiba dia kejatuhan buah pohon beringin. Aduh, apa ini? Aduh, ternyata ya dia terbangun dan aduh, untung buah beringin ini buahnya kecil-kecil. Coba kalau buah beringin segede semangka, aduh bisa bonyok kepalaku. Baru saja dia menyalahkan Allah, Allah langsung menasehati. Dengan apa? Dengan buah beringin yang kecil.
Akhirnya dia sadar, oh berarti semua yang Allah ciptakan itu pasti baik. Ya Allah, minta ampun ya Allah, maafkan aku ya Allah. Termasuk hari ini, kenapa aku nggak bisa sekolah? Aku kan pingin sekolah, kenapa kalau ada corona aku nggak bisa? Kalau orang yang beriman akan mengatakan, ini pasti baik bagi manusia. Buktinya apa? Ternyata bumi sekarang lebih bersih, jalanan tidak macet. Kita kemudian mengenal teknologi. Kalau kita menganggap hal ini adalah hal yang baik, maka Allah akan mengasih hikmah banyak banget. Walaupun kita pengen banget namanya ketemu ya dengan teman-teman. Nah, kita berdoa, ya Allah, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Apa artinya? Allahumma ya Allah afini, sehatkanlah fi badani, sehatlah badanku. Maka kita berdoa, yuk jaga kondisi tubuh, ya, olahraga di rumah, makan makanan yang sehat. Kalau Kak Cahyo ya, kalau Kak Cahyo sering 2 hari sekali minum madu, jahe, lemon sama kunyit. Ya, itu kemudian jadi madu jahe sama kunyit direbus, kemudian dikasih madu, kasih lemon. Rasanya enak banget dan itu insya Allah sehat ya. Nah, adik-adik sekalian yang dirahmati juga Bunda-bunda sekalian, maka hari ini Kak Cahyo mau ngajak dulu nih. Nanti adik-adik jawab ya, walaupun nggak usah di unmute, semuanya di mute. Nanti jawab masing-masing di rumah aja. Siap ya? Ini ada lagu dari Kak Cahyo tentang bersyukur. Yang menciptakan alam semesta? Allah. Siapa yang menciptakan bulan dan bintang? Allah. Semua indah dilihat, Allah berikan nikmat, bersyukur alhamdulillah. Suara burung merdu di pagi hari, cuit cuit. Suara bebek riang asik berenang, wek wek. Semua sangat merdu menemani hariku, bersyukur alhamdulillah. Bersyukur alhamdulillah. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka insya Allah Allah akan menambah nikmat kita. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, aku sudah bersyukur ya Allah. Ternyata, nah yuk kenalin yang namanya seorang syekh, seorang ulama, seorang imam, namanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Itu mengatakan bahwa bersyukur ada 3. Diingat-ingat ya, bersyukur ada 3. Yang pertama, lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Misalnya nih, misalnya Rezel dikasih misalnya baju koko sama Bunda. Rezel, ini baju koko baru. Kemudian Rezel mengatakan, alhamdulillah, makasih Bunda, aku senang banget, alhamdulillah. Nah, lisannya mengatakan alhamdulillah, itu yang pertama. Yang kedua, bersyukur itu adalah dalam hati kita mengatakan semuanya yakin karena Allah. Kan yang membelikan Bunda, yang ngasih Bu Guru atau mungkin ayah atau teman. Kenapa harus kemudian yakin itu pemberian Allah? Iya, semua nikmat itu berasal dari Allah. Ayah dan bunda kita itu hanya sarana saja. Nah, berarti pikiran kita, hati kita itu mengatakan begini, ya Allah, ini semuanya pasti darimu ya Allah, bukan dari yang lain. Nah, itu yang kedua. Jadi ada hati, ada lisan. Nah, yang terakhir ini, yang ketiga, bersyukur adalah memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi sarana memperoleh kebaikan, beramal kebaikan untuk memperoleh pahala. Kalau misalnya nih ada Vano misalnya. Vano misalnya dikasih buku bagus banget ya. Nah, Vano ini ada buku dari Bunda Iin gitu ya. Kemudian Vano bilang,
Alhamdulillah, makasih Bunda. Kemudian hatinya dalam hati mengatakan, ya Allah, makasih ya Allah. Ini pemberian, ini nikmat darimu ya Allah. Nah yang ketiga, Vano memanfaatkan buku itu untuk kebaikan. Tidak boleh hanya untuk bikin-bikin pesawat-pesawatan. Nggak boleh. Kenapa? Rasa syukur itu diwujudkan dengan memanfaatkan yang telah diberikan untuk kebaikan. Nah, misalnya nih ada apa namanya misalnya Bunda Dian ngasih uang kepada misalnya siapa ya, Prinsa aja, kepada Prinsa yang sedang ada di depan jembatan ya, gitu ya. Bunda Dian bilang, Prinsa ini ada uang hadiah dari apa namanya Bunda karena sudah Prinsa sudah misalnya juara itu. Nah kemudian Alhamdulillah, makasih Bunda. Habis itu yakin ini dari pemberian dari Allah. Yang ketiga adalah memanfaatkan uang itu untuk kebaikan. Untuk sedekah boleh, untuk mentraktir teman boleh, boleh. Tapi jangan digunakan untuk membeli hal-hal yang tidak bermanfaat. Aku mau beli mercon lah, aku mau ngagetin teman-teman. Nggak boleh. Berarti itu mubazir ya. Nah, jadi memanfaatkan hal yang diberikan itu untuk kebaikan. Nah, itu namanya bersyukur. Nah, berikutnya Kak Cahyo juga mengajak diri semuanya untuk bersolawat kepada Nabi. Sosok yang keren banget, sosok yang ganteng banget ya. Nah, sosok yang kita pengen banget ketemu dengan beliau. Beliau adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adik-adik sekalian, perkenalkan ini dengan Kak Cahyo ya. Walaupun kalau dari jenggotnya sudah memutih semuanya, kayaknya bukan Kak Cahyo ya, tapi Kek Cahyo ya. Jadi kakek Cahyo ya. Nah, tapi biasanya Kak Cahyo dipanggil Kak ya, Kak Cahyo. Nah, belakang ini Kak Cahyo bareng Nusarara ya. Karena kebetulan Kak Cahyo ada di tim Nusarara. Nah, hari ini Kak Cahyo mau cerita apa kira-kira ya? Kemarin Bu guru para ustazah itu meminta cerita tentang anak yang hebat. Wah, ini berarti keren nih. Kalau kita bicara hebat, biasanya ya, kalau bicara hebat biasanya bicara superhero. Betul nggak? Dia superhero. Mungkin ada yang kenal ya. Coba nanti ditulis di chat ya, ditulis di chat ya. Kak Cahyo mau tanya nih, nanti ditulis di chat ya. Siapa yang badannya hijau kuat banget? Kalau dia mau kuat dia harus marah dulu. Yo, siapa yo? Wih, kenal semua ternyata. Hulk. Wih, Masya Allah. Iya, betul. Badannya hijau ya, dan kalau dia kuat itu harus marah dulu. Kira-kira itu idola yang hebat nggak? Nggak hebat. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan apa? La takdzab walakal jannah. Jangan engkau marah, bagimu surga. Tapi Hulk ternyata mengajarkan kita marah-marah. Jadi kalau mau kuat, marah dulu. Berarti Hulk bukan idola yang baik. Apalagi badannya hijau semuanya ya, nggak menutup aurat ya. Nah ya, nah jadi kita nggak boleh marah. Kenapa? Karena kita tidak akan masuk surga kalau mudah marah. Berikutnya, coba tebak siapa yang bisa terbang. Ayo, apa namanya? Superhero yang bisa terbang. Yang bisa terbang dia punya sayap merah, badannya biru. Bener, Superman. Betul, Superman. Aku senang banget sama Superman. Dia bisa terbang. Kalau Kak Cahyo nggak terlalu seneng. Kenapa? Superman itu kan badannya gede. Wah, ototnya gede. Tapi bajunya ukurannya S. Harusnya kan XL ya, ini XL. Tapi sini ada S-nya nih, ukurannya S. Harusnya XL. Makanya ketika kemudian dia pakai S, akhirnya apa? Badannya, lekukan tubuhnya kelihatan semuanya, jadi nggak sopan. Apalagi Superman ngajari hal yang nggak baik, yaitu apa? Pakai celana dalam di luar. Ya. Nah, jadi itu bukan superhero yang keren. Siapa lagi? Spider-Man. Spider-Man bukan jagoan yang keren. Kenapa? Kerjaannya lompat-lompat dari rumah tetangga ke tetangga. Itu kalau pecah gentengnya itu nggak mau gantiin itu yang namanya Spider-Man ya. Nah, ya. Jadi superhero yang kita idolakan adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ya, bukan pula siapa? Bukan pula Iron Man, tukang setrikaan. Bukan ya. Nah, Iron Man, tukang setrika ya, bukan itu. Tapi superhero kita adalah Rasulullah Muhammad SAW. Lalu orang yang hebat itu sih kayak apa ya? Aku bisa nggak menjadi superhero, menjadi orang hebat? Aku bisa nggak? Bisa. Bisa.
Ah, gimana caranya? Aku nggak punya topeng. Nggak usah punya topeng. Aku followernya dikit. Bukan masalah follower dikit. Kak Cahyo juga followernya dikit. Orang yang hebat, anak yang hebat, bukan orang yang kemudian followernya banyak, subscribe-nya banyak, orang yang kaya, bukan. Nah, sebelum kita bicara orang hebat, kita semuanya pasti punya yang namanya cita-cita. Nah, cita-cita inilah yang kemudian menjadikan kita nanti hebat atau tidak hebat. Emang Kak Cahyo cita-citanya apa? Nah, kalau Kak Cahyo sekarang balik bertanya, siapa yang ya sekarang nanti di chat aja ya, di chat aja ya. Siapa yang pengen jadi pilot? Ada nggak? Ah, Masya Allah ada. Siapa yang pengen jadi dokter? Aku. Oke, angkat tangan juga boleh. Siapa yang pengen jadi arsitek? Woi, siapa yang pengen jadi YouTuber? Wah, ternyata ada yang jadi YouTuber ya. Kak Cahyo, Rasulullah tuh kan gak punya YouTube. Aku boleh gak jadi YouTuber? Nah, nanti kita bahas nih bagaimana memanfaatkan YouTube itu untuk kebaikan ya. Nah, kenapa? Ternyata setiap kita punya cita-cita. Kak Cahyo mau tanya, siapa yang pengen naik haji? Masya Allah. Siapa yang pengen sujud di Masjid Nabawi? Masya Allah. Siapa yang pengen umroh? Siapa yang pengen umroh? Masya Allah. Siapa yang pengen menyentuh Ka'bah? Wah, semuanya yuk. Nah, ada doa nih ya, bisa dihafalkan ya doanya. Yang pengen naik haji, pengen banget umroh, ya Allah pengen banget aku naik haji bersama ayah dan bundaku. Ya Allah, aku pengen nanti aku menggandeng ibuku. Aku pengen menggandeng bundaku nanti keliling Ka'bah, tawaf bareng, bisa sa'i. Aku pengen sujud di Nabawi, ya Allah. Nah, doanya gimana? Ya, Allahumma yasir lana ziyaratan fi Makkah wal Madinah. Allahumma, ya Allah, yasir lana, mudahkan kami ziaratan, berziarah atau berkunjung fi Makkah wal Madinah, ke Mekah dan Madinah. Gampang ya? Allahumma yasir lana ziaratan fi Makkah wal Madinah. Nah, jadi gampang ya. Allahumma ya Allah, yasir lana, mudahkan kami ziaratan, berziarah fi Makkah wal Madinah, ke Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Coba Kak Cahyo mau tanya. Kak Cahyo mau tanya. Kalau terbang ke Mekah, Kak Cahyo mau tanya siapa yang sudah pernah ke Mekah, ke Madinah? Masya Allah, Alhamdulillah. Rifano sudah, Alhamdulillah, Masya Allah. Kita doakan yang sudah maupun yang belum, moga-moga segera ke Tanah Suci. Amin. Kenapa? Karena Tanah Suci, umroh dan haji itu adalah panggilan Allah. Maka saya doakan moga-moga teman-teman sekalian, adik sekalian segera dipanggil oleh Allah ya. Dipanggil ke Tanah Suci, bukan dipanggil meninggal ya, bukannya dipanggil ke Tanah Suci ya. Oke. Nah, coba kalau kita terbang dari Indonesia menuju ke Madinah atau ke Mekah, kira-kira berapa lama? Yuk, berapa lama yuk? Kalau terbang, berapa jam? Berapa jam? Oke. 3 ya, oke. 10 jam, iya. Sekitar 9, 10, ada yang 11 jam ya. 9 jam. Alhamdulillah. Kira-kira, itu kan pakai pesawat. Kalau pakai motor atau jangan pakai motor deh, pakai sepeda mungkin nggak ke sana? Yuk di chat yuk. Mungkin nggak pakai sepeda ya? Oh nggak mungkin ya, lama banget. Ternyata ada seorang kakek. Kak Cahyo pernah bertemu langsung dengan kakek itu. Rumahnya di Bandung, namanya Kakek Landung. Abah Landung itu pernah bersepeda dari Bandung menuju ke Mekah. Dan beliau menyepeda, ya usianya sudah tidak muda lagi, ya. Ternyata apa? Beliau bisa bersepeda dari Bandung sampai ke Mekah, waktunya kira-kira berapa yo? Ya capek banget pastinya ya. Iya, waktunya beliau
7 bulan. Wah, lama banget ya. Betul. Kakek tadi menempuh perjalanan dari Bandung ke Mekah 7 bulan nyepeda. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau ada laut gimana? Kalau ada laut gimana Kak Cahyo? Dia berhenti bukan berenang. Nanti ketemu SpongeBob, Patrick ya, ada siapa lagi ya enggak, tapi naik kapal sampai di negara berikutnya, goes lagi, dung dung sampai kemudian di Mekah 7 bulan. Wah, capek banget ya goes sampai Mekah. Tapi karena punya impian, maka semangat. Kak Cahyo mau tanya lagi, kalau jalan kaki kira-kira ada nggak ya? Jalan kaki. Berapa lama ya kira? Ada, betul ternyata ada. Namanya Muhammad Hamim. Ini orang Surabaya. Dia jalan kaki dari Surabaya menuju ke mana? Menuju ke Mekah. Jalan kaki tahun 2016 atau 2017. Bentar, Kak Cahyo bacakan nih. Tak, Pak bacakan ya. Oke. Bayangkan jalan kaki luar biasa. Nah, ternyata apa? Jalan kaki sejak tanggal 28 Agustus 2016 dan tiba di Mekah tanggal 27 Juli 2017. Berarti jalan-jalannya 1 tahun. Dari Luar biasa ya, 1 tahun. Jadi Muhammad Hamim itu jalan dari Surabaya menuju ke Mekah 1 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku pengen naik haji Allah. Akhirnya dia jalan kaki, pakai perbekalan. Di tengah perjalanan istirahat. Kemudian kalau ada laut, naik kapal. Kemudian sampai dermaga, negara berikutnya jalan kaki lagi. 1 tahun. Wah, Kak Cahyo, dia punya kekuatan apa sih? Kekuatannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua apa? Yakin tentang cita-citanya. Karena dia punya cita-cita, jadi dia lebih semangat. Contoh, kira-kira, yuk nanti di chat ya. Kira-kira, ya, kalau ada anak yang dia punya cita-cita dan dibanding dengan yang tidak punya cita-cita, kira-kira lebih semangat mana? Kamu cita-citanya apa? Aku pengen jadi dokter. Kalau kamu? Aku pengen jadi pilot. Yang satu bilang gini, aku nggak punya cita-cita. Kira-kira yang semangat, yang punya cita-cita atau yang nggak punya cita-cita? Iya, bener. Yang punya cita-cita, bener banget. Iya, makanya anak yang hebat yang pertama punya cita-cita yang hebat. Nah, apalagi kalau kemudian cita-citanya adalah cita-cita untuk masuk surga bersama ayah dan bunda. Wah, ini akan lebih keren luar biasa. Nah, maka hari ini Kak Cahyo akan bercerita tentang itu semuanya. Nah, ya, bercerita tentang kisah dari surga. Oke. Nah, terdengar suara yang menakutkan. Oke, coba ya ini kita kalau pakai musik yang ini kayaknya lebih seru kayaknya ya. Nah, kita coba ya. Ya. Besok di hari kiamat Allah akan meminta malaikat peniup trompet akhir zaman untuk meniup trompetnya. Jadi peristiwa hari kiamat, coba adik-adik coba tuliskan di chat ya, surat apa yang bercerita tentang hari kiamat. Ayo coba. Yo, surat apa yuk?
Ya, surat. Oh, Masya Allah. Oke. Mm-mm. Iya, betul. Yang lain, yang lain. Surat apa lagi? Surat apa lagi? Yang lain. Ayo. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, Al-Qari'ah. Oke. Oke, baik. Kita akan cerita ini. Oke. Nah, sudah ya. Wah, cerita tentang hari kiamat. Perhatikan semuanya, fokus ke Kak Cahyo. Besok di hari kiamat, Allah meminta malaikat meniup trompetnya. Wahai malaikat, tiup trompet akhir zaman. Pertanda bahwa dunia sudah akan kiamat. Baik ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tiupan pertama, bumi terkaget. Bukan hanya bumi, tapi jagat raya ini terkaget-kaget. Mulailah kemudian pecah gunungnya. Hah, ini ada apa? Kenapa gempanya seperti ini? Bukan seperti gempa, bahkan bukan tsunami, lebih dahsyat lagi. Hah, itu lautnya. Lautnya tinggi sekali ombaknya. Kemudian gempanya sangat keras sekali, sangat kencang sekali. Kemudian, ini, ada meteor berjatuhan. Ini apa? Ini serem sekali. Ada bintang berjatuhan. Bintangnya. Ini apa? Apa yang terjadi? Ngeri sekali. Kemudian planet-planet kemudian bertumburan. Semuanya hancur binasa. Tiupan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maka semua makhluk mati. Kecuali malaikat ya yang ditugaskan tadi. Semuanya mati. Maka kita berdoa, moga-moga kita tidak sampai pada hari kiamat itu. Moga-moga sebelum kiamat Allah sudah memanggil kita. Karena serem banget kiamat itu. Bayangkan, gunung itu seperti kapas yang berterbangan. Bayangkan, gunung yang segede itu nanti kayak kapas. Kayak kapas. Ya, lautan semuanya tumpah, ngeri luar biasa. Hancur semuanya. Maka kemudian makhluk yang ada di bumi itu kemudian mati semuanya. Tiupan yang ketiga. Tiupan yang ketiga, ya, Allah bangkitkan semua makhluk. Jadi setelah kemudian dimatikan, maka Allah bangkitkan manusia, ya, bangkitkan manusia. Mereka kemudian kaget. Wah, aku di mana ini? Wah, aku di mana? Serem sekali. Ada yang tenggelam dengan apa itu? Bau banget. Oh, ternyata ada manusia yang tenggelam dengan keringatnya. Saking panasnya di padang mahsyar, luar biasa. Manusia, seluruh manusia, dari sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir dikumpulkan jadi satu lapangan, namanya padang mahsyar. Itu ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai mata kaki, sampai pinggul, itu ada yang tenggelam beneran. Ngeri luar biasa. Tapi ada yang bercahaya. Itu wajahnya kenapa bercahaya? Padahal aku juga kayaknya dulu di dunia pakai glowing, tapi kenapa nggak bercahaya sekarang? Ya, ngeri luar biasa. Maka ketika ditiupkan yang ketiga tadi, ternyata yang bangun pertama kali, ini ceritanya ya, kisahnya,
namanya Azam. Ada namanya Azam nggak sini? Wah, di mana aku ya? Nah, kenapa tubuhku kayak gini? Dia kaget. Wah, itu siapa itu? Wajahnya hitam banget. Pasti nggak pernah wudhu. Kenapa ada yang perutnya? Perutnya gedut banget. Itu ada ularnya. Pasti dia makan harta yang nggak halal. Aku pernah dikasih tahu sama Bunda Dian, kalau yang makan yang nggak halal itu pasti nanti di akhirat siksanya mengerikan. Ada yang berjalan pakai kepala, kakinya di atas. Pasti berani sama maknya. Itu apa itu? Lidahnya panjang banget. Pasti sering gosip. Dia pasti admin lambe turah pasti itu. Aduh, ini ngeri sekali. Serem. Tiba-tiba datanglah malaikat. Dung 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 dung. Wahai anak kecil, cil. Siapa kamu? Mu. Wahai anak kecil, cil. Ya, aku. Siapa namamu? Mu. Namaku? Iya, namamu. Namaku? Iya, namamu. Ya, sebentar toh. Namaku adalah Azam. Oh, Azam, zam. Bukan Zam-Zam, tapi Azam. Zam. Ya. Tapi adalah Azam. Nah. Oke. Aku ini di mana sih? Ya, kok apa namanya? Seperti ini keadaannya. Wahai Azam, zam. Iya, kamu siapa sih? Kamu kok gede banget, tapi aku nggak takut. Kamu bercahaya. Keren banget sih kamu. Aku adalah. Iya, kamu siapa? Aku adalah. Iya, kamu siapa? Aku adalah. Ya, siapa? Sebentar, tak jawab dulu. Aku adalah malaikat. Wah, malaikat. Iya. Berarti aku sekarang di mana? Kamu sekarang ada di. Ya, di mana? Ada di. Ya, di mana? Sebentar, tunggu dulu, sabar ya. Kamu ada di. Ya, di mana? Cepet. Sebentar. Kamu ada di akhirat. Wah, aku di akhirat. Serem banget. Berarti kalau di akhirat bentar lagi ada surga. Betul. Tapi juga ada neraka. Betul. Aku pengen masuk surga. Tergantung rapotmu. Emang aku punya rapot? Ada. Emang di sini aku mau ngapain? Kamu akan menerima rapotmu. Rapot apa? Aku kan nggak pernah ujian sama kamu. Aku kalau ujian kan sama Budian, sama Bunda Iin, sama Bunda Tami. Aku bukan sama kamu. Ya, ujian amalmu di dunia. Oh ya Allah, bener kata Bunda sama Ustazah bahwa ternyata nanti di akhirat itu famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, bahwa apapun yang kita lakukan akan ditunjukkan. Betul. Jadi segala sesuatu nanti akan ditunjukkan oleh Allah. Berarti amalku ditunjukkan. Betul. Pahalanya? Betul. Ya. Wahai anak kecil, siapa namamu? Kamu siapa kok serem banget? Aku adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah
untuk menemui anak-anak yang nakal. Aku adalah malaikat yang tugasnya untuk menemui anak-anak yang tidak pernah membaca Quran, yang tidak pernah wudhu, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, yang sering ambil sendal, yang sering jahilin teman, yang sering bully teman. Aku adalah malaikat yang tugasnya untuk menyeret manusia masuk dalam neraka. Kenapa serem banget? Wahai anak kecil, siapa namamu? Namaku Didu. Wahai Dudu, minggir sana. Kemana? Minggir sana. Baik, jangan galak-galak. Aku memang malaikat yang ditugaskan untuk kemudian menyeret manusia. Maka aku galak. Mosok kalau nyeret, ayo seret ke neraka. Mau nggak? Nggak mungkin begitu. Pasti lebih galak. Ketika itu kemudian minggir, itu namanya si Didu. Setelah minggir, dipanggil lah. Kamu siapa kamu? Aku Azam. Kenapa wajahmu bercahaya? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu kenapa seperti ini. Aku juga nggak tahu kok hatiku senang banget. Wajahku bisa bercahaya. Padahal dulu aku nggak pernah make upan loh. Aku nggak pernah pakai glowing. Aku nggak pernah pakai maskara. Nggak pernah ya. Aku nggak pernah berdandan. Aku nggak pernah seperti artis Korea. Aku nggak pernah seperti Lee Min Ho, nggak pernah seperti Kim Jong Un, Xiaomai, Fu Yung Hai, ya dan selain sebagainya. Aku nggak pernah seperti itu. Tapi kenapa nggak tahu aku percaya. Tapi kenapa kamu kok hitam banget wajahnya? Aku juga nggak tahu kenapa hitam banget dan aku merasa ketakutan. Ya, apa yang terjadi? Ya, dipanggillah si Didu. Didu, maju, ju. Aku dipanggil lagi, ini ada apa lagi ini? Didu, maju, ju. Aduh, aku dipanggil lagi. Akhirnya maju. Dung, maju. Aduh, aku mau gimana ini? Wahai Didu, siapkah engkau menerima rapotku? Aku siap menerima rapotku. Kalau gimana caranya? Kalau baik, pasti tangan kananmu akan ngangkat sendiri. Kalau buruk, maka tangan kirimu yang akan menerima. Aduh, gimana ini muka-muka tangan kananku? Akhirnya, rapot diturunkan. Hah? Kenapa tangan kiriku naik sendiri? Tangan kiriku turun, aku pengen tangan kanan. Ternyata kemudian, rapot itu diterima dengan tangan kiri. Ini ada apa ini? Kenapa nilainya kok jelek sekali? Nah, ternyata nilai rapotnya jelek banget ternyata. Wah, ini berarti bahaya ini. Kenapa? Pasti tidak soleh. Wahai Didu, baca rapotmu. Aduh, aku nggak mau baca rapotku, jelek banget. Baca rapotmu. Aduh, nggak mau. Baca rapotmu. Dibacalah kitab amalnya, rapot amalnya. Twing. Aduh, nggak pernah sholat. Aduh, dosa. Dibuka lagi. Twing. Aduh, kalau puasa pura-pura puasa, tapi kalau di kamar mandi sembunyi minum ya, biar nggak ketahuan orang, biar dikirain puasa, tapi sebenarnya enggak. Aduh, dosa lagi. Twing. Aduh, sering menyembunyikan sandal teman. Aduh, gimana ini? Twing. Aduh, membentak ayah pernah, membentak ibu pernah. Aku pernah berbohong kepada ayah, pada ibu. Ini dosa lagi. Twing. Ini gimana ini? Kalau pas tarweh sering merosotin sarung temennya. Aduh, ini dosa lagi nih. Truing. Ini apa lagi? Wah, kalau jajan di kantin, jajan di warung, belinya 5 tapi ngakunya 2. Aduh, ini dosa. Ternyata apa yang dilakukan Didu itu amalnya banyak yang amal buruk. Akhirnya akhirnya kemudian, wahai Didu, minggir di sana. Minggir ke kiri. Aduh, ini ada apa lagi? Akhirnya apa? Dia minggir. Aduh, ini rapotku kayak gini. Ya Allah, gimana ini? Serem banget. Ganti sih Azam. Azam. Iya. Maju. Iya, siap. Maju, Azam maju. Tring.
Malaikat, aku siap malaikat. Ya Allah, kenapa hatiku Hari ini tiba-tiba kelas berapa? deg-degan ya Allah? Aku deg-degan. Oh, seneng banget 5 ya. ya? Berarti Zam. Ya malaikat, aku Sudah siap. siap malaikat, kat. Ya. Kak Cahyo, Bis. punten waktunya sampai jam 8.25. Punten. Oh, siap. Ya, Ya, ini mau jam nggak? berapa? Ya. Oke. Oke. Nah, akhirnya Azam menerima rapotnya. Wah, rapotku alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Coba dibaca. Baik ya Allah. Membantu mama. Alhamdulillah. Wah, mengerjakan PR tepat waktu. Alhamdulillah. Ikuti ujian nggak nyontek. Alhamdulillah. Wah, membantu mama ngepel, nyapu, mijetin ayah. Seneng banget, Fung. Juara Olimpiade Matematika. Wah, ternyata juara Olimpiade Matematika aku jadi pahala. Fung. Wah, sangat hormat sama Bu Guru, sama Ustadz Ustadzah. Wah, alhamdulillah. Sering bantu teman. Baca terus. Aku nggak mau baca. Lah? Ayo, baca lagi. Aku nggak mau baca. Azam, baca lagi. Aku nggak mau. Loh, kenapa nggak mau? Ini tulisannya mengerikan. Kok semuanya kayaknya dosa. Coba dibaca. Aku pernah bohong sama ibu. Aku pernah bohong sama Bu Guru. Aku pernah mengejek teman-temanku. Ini dosa semuanya. Aku takut masuk neraka. Aku nggak mau baca. Azam, baca lagi. Nggak mau. Azam, baca lagi. Dibuka. Set. Hah? Aku sudah minta maaf ke Bu Guru. Alhamdulillah dosaku diampuni. Buka lagi. Aku sudah minta maaf ke teman-teman. Ya Allah, Engkau ampuni dosaku karena kesalahanku kepada orang lain. Aku sudah minta maaf. Alhamdulillah. Untung aku sering minta maaf ke teman-teman. Alhamdulillah ya Allah. Dosaku Engkau ampuni, Engkau hapus ya Allah. Baik, Azam. Silakan ke kanan. Baik ya Allah. Dipanggil lagi Didu. Didu, maju ke depan. Kamu seberangi jembatan ini. Ini jembatan apa kecil sekali. Seperti rambut di belah 7. Jurangnya dalam banget. Jalan. Aduh, nggak mau. Harus jalan. Akhirnya apa? Didu berjalan. Ya, berjalan di jembatan yang sangat kecil. Dan mengerikan luar biasa. Di dalamnya banyak orang-orang yang teriak. Tolong, ini neraka, panas sekali. Ini bukan minuman, ini apa ini nanah. Ini buah apa, ngeri sekali. Pokoknya mengerikan luar biasa. Didu, jalan ke situ. Akhirnya dia jalan. Tung. Dan Didu terlempar ke dalam neraka. Kita nggak usah bahas Didu ya, kita bahas Azam aja. Karena Didu sudah dilempar ke dalam neraka. Didu. Kamu telah masuk dalam neraka. Gantian. Azam. Maju. Baik malaikat. Azam, seberangi yang kanan. Yang kiri apa? Silahkan ke kanan. Aku pengen yang kiri kayak apa? Kanan. Yang kiri. Kanan. Aku yang pengen tahu yang kiri. Kepo. Oh, ternyata Azam kepo ya. Nah, oke. Sekarang silakan ya ke kanan. Yang kiri dong. Baik, yang kiri itu adalah isinya neraka jahanam. Wah, aku nggak mau. Makanya ikut petunjuk ya ke kanan. Baik malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, ini panjang banget ini jembatannya. Bismillah ya Allah. Tung. Ternyata jalannya Azam kenceng banget. Langsung ada di depan sebuah pintu yang sangat indah. Pintunya wangi banget. Wah, aku di mana ini ya Allah? Wangi banget. Pintunya besar banget. Azam. Wah, kamu pasti malaikat ya? Azam. Kok tahu sih namaku? Azam. Iya malaikat. Silakan masuk ke dalam ruangan ini. Wah ya Allah, apakah ini disebut dengan surga? Betul. Ya Allah, aku masuk surga. Iya. Apakah benar yang dikatakan Ustadz Ustadzah? Katanya Rasulullah pernah berkata, itu yang namanya surga indah banget. Betul. Wah. Ada sungai susunya? Iya. Ada sungai madunya?
Betul. Kalau aku mau metik buah nggak repot? Betul. Ya Allah, seneng banget. Apakah tanah-tanahnya dari mutiara? Betul. Kursinya dari emas? Betul. Apapun permintaanku dipenuhi? Betul. Oh, dari tadi betul. Ya memang betul. Allah tidak pernah ingkar janji. Oh iya, maafkan aku malaikat. Baik, sekarang silahkan masuk ke dalam surga. Aku senang banget bisa masuk ke dalam surga. Aduh, gimana ya? Masuk nggak ya? Masuk nggak kira-kira? Masuk? Aduh, aku pengen masuk surga, tapi aku nggak mau ah. Loh, kok nggak mau masuk surga? Ayo masuk surga. Aku nggak mau. Azam, masuk surga. Aku nggak mau masuk surga. Perhatikan semuanya, yuk perhatikan. Azam, masuk surga. Aku nggak mau. Kenapa tidak mau? Dari tadi aku sendirian. Aku tidak melihat ayah dan ibuku. Dari tadi aku sendirian, aku nggak mau masuk surga sendirian tanpa ayah dan ibuku. Azam, masuk surga. Nggak mau. Ayahku itu yang mencari nafkah untukku. Ibuku yang sering murojaah aku. Ibuku sering bikin sarapan untukku. Ayahku ngajarin aku Iqra sampai aku bisa menjadi hafiz Quran. Kenapa sekarang mereka tidak ada? Aku ingin masuk surga bersama ayah dan ibuku. Azam, masuk surga. Nggak mau. Apa permintaanmu, wahai anak yang soleh? Aku ingin masuk surga bersama ayah dan ibuku. Karena Rasulullah berjanji, katanya ya anak yang soleh, anak yang hafiz Quran, katanya itu anak yang hebat, anak yang soleh, anak yang hebat. Nah, maka aku pengen banget menolong ibuku, ya Allah. Rasulullah berjanji kalau anak yang soleh bisa membawa ayahnya dan ibunya untuk masuk ke dalam surga. Maka ya Allah, aku pengen masuk ke dalam surga dengan ayah dan ibuku. Maka malaikat kemudian menghadap kepada Allah dan menyampaikan permintaan Azam. Ya Allah, ini ada anak yang soleh banget. Namanya Kalisa, Ihsan, Ziko, Gisel, Rezel, Vano. Mereka anak-anak yang soleh. Ada Ilyas, ada Prinsa, ada Aditama, ada Arik, ada Zaki. Anak-anak ya yang begitu solehnya, dan semua anak-anak yang di Zoom ini anak-anak yang soleh. Dan mereka minta ayah dan ibunya dibawa ke dalam surga. Dibawa ke dalam surga. Maka kemudian Allah memerintahkan, wahai malaikat, carilah orang tua mereka. Jika mereka ada di dalam neraka, maka angkatlah orang tua mereka, mandikan mereka, dan kemudian berikan pakaian yang terbaik. Dan masukkan mereka ke dalam surga. Bagi Allah. Maka akhirnya malaikat itu kemudian mencari ayahnya Azam. Kemudian diangkat ibunya Azam, diangkat pula, dibersihkan. Kemudian dimandikan, diberikan pakaian yang sangat bagus. Kemudian letakkan di belakangnya Azam. Ya Allah, mana ayahku ya Allah, mana ibuku ya Allah. Azam, Malaikat. lihat belakangmu. Azam, Ya Allah, ya malaikat. lihat belakangmu. Ada siapa? Aku dari tadi sendirian. Ada ayah dan bundamu. Ya, nggak mungkin. Aku dari tadi sendirian. Aku nunggu di sini aja. Lihat belakangmu. Bener ya? Lihat belakangmu. Jangan bohong loh. Iya. Jangan bohong ya. Aku lihat belakang loh. Jangan bohong loh. Pasti bohong. Lihat belakangmu. Bismillah ya Allah.
Wah, yang ada cuma Nusa sama Rara. Bismillah ya Allah. Ketika menengok, Ya benar, ternyata ayah dan ibuku ada di belakangku. Ya Allah, doaku dikabulkan ya Allah. Rasulullah nggak pernah bohong ya Allah. Engkau nggak pernah ingkar janji ya Allah. ya Allah, makasih ya Allah. Yang lain juga, ya Allah, makasih ya Allah. Ya, mungkin Prinsa, Rezel dan semua teman di sini, ya Allah, alhamdulillah. Orang tuaku juga masuk surga ya Allah. Karena aku dulu anak yang soleh ya Allah. Akhirnya, Ayah, bunda, kejar aku masuk ke dalam surga. akhirnya Azam masuk ke dalam surga. Orang tuanya juga masuk ke dalam surga. Akhirnya ayah, bunda, dan Azam masuk dalam surga. Makasih ayah. Azam, ayah yang terima kasih nak. Azam, bunda yang terima kasih nak. Karena engkau telah soleh luar biasa di dunia dulu. Kau jadi penghafal Al-Quran, kau jadi anak yang hebat. Anak yang hebat adalah anak yang soleh. Anak yang setiap hari memegang Al-Quran dan membacanya. Anak yang hebat adalah anak yang nurut dengan ustadz dan ustadzahnya. Anak yang hebat adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Bukan anak yang kaya, bukan. Tapi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, Kak Cahaya mau tanya. Nanti angkat tangan aja. Siapa yang pengen masuk surga bersama ayah bundanya? Yuk angkat tangannya. Siapa yang pengen menjadi penghafal Al-Quran? Yuk angkat tangannya. Siapa yang pengen menjadi anak yang solih, yang pinter, berprestasi? Angkat tangannya. Kak Cahyo doakan, moga-moga adik-adik sekalian bisa seperti Azam, yang dia bisa membawa, mengajak orang tuanya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengarkan nasihat Bunda Indah, dengarkan nasihat Bunda Dian, dengarkan nasihat ustadzah-ustadzah lainnya. Insya Allah ya, mereka sayang adik-adik sekalian dan insya Allah siap untuk kemudian menjadi anak-anak yang salih, ya, menjadi generasi yang hebat, yang siap memberikan kebaikan, ya, untuk siapa saja, untuk seluruh manusia. Dan dengan itu insya Allah moga-moga adik-adik semuanya bisa masuk surga bersama dengan ayah dan bundanya. Mohon maaf kalau Kak Cahyo membuat adik-adik semuanya bersedih, tapi sedihnya sedih semangat. Bukan sedih cengeng, bukan. Tapi sedih, tapi bersemangat untuk menjadi anak-anak yang soleh, yang rajin belajar, rajin baca Quran, untuk kemudian berbakti kepada orang tuanya. Demikian Kak Cahyo akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Cahyo. Terima kasih untuk berkisahnya hari ini. Semoga anak-anak pagi ini mendapatkan pengalaman yang luar biasa dari cerita tadi. Baik anak-anak, ya, masih konsentrasi mendengarkan ya. Gimana tadi ceritanya? Seru banget ya, sampai merinding dengarnya. Bena mau ikut nangis tadi Kak Cahyo. Oke, baik anak-anak, kita ucapkan dulu terima kasih untuk Kak Cahyo ya, bersama-sama. Meskipun di mute, kita ucapkan terima kasih. Terima kasih Kak Cahyo untuk ceritanya. Terima kasih Kak Cahyo. Alhamdulillah, barakallah, alhamdulillah. Kemudian untuk selanjutnya, nih setelah mendengarkan kisah dari Kak Cahyo tadi, kalian diminta memberikan resume. Apa isinya nanti dari cerita kalian? Nanti boleh dikirimkan ke wali kelas kalian. Boleh lewat WA atau voice note boleh. Nah, kemudian apa isinya yang akan disampaikan ke wali kelas setelah mendengarkan kisah tadi? Isinya adalah apa yang kamu rasakan atau apa yang kamu dengar, ya. Apa yang kalian dengar tadi dari Kak Cahyo, kemudian apa yang kamu rasakan ketika mendengar kisah tadi. Dan yang ketiga, dan apa yang akan kalian lakukan setelah mendengar kisah tadi. Perhatikan ya, ada 3 sayang ya.
Kalian boleh dituliskan melalui WA, boleh suaranya direkam di voice note dikirimkan ke Walas. Nanti yang pertama kali memberikan feedbacknya ke wali kelas akan mendapatkan hadiah. Dari siapa? Dari Bunda Iin, Bunda Dian, Bunda Tati, Bunda Sinta, dan Bunda Fkom semuanya. Ya, itu nak ya. Ditunggu ya nak ya, kalian kirimkan tadi yang Bu Endah katakan tadi, apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasakan, apa yang akan kamu lakukan setelah mendengar kisah tadi. Nah itu ya, ditunggu kirimannya ke wali kelasnya masing-masing. Dan hadiah akan diberikan bagi pengirim pertama. Nanti hadiahnya boleh diambil setelah selesainya dongeng kelas atas, berarti setelah tanggal 14 ya? 14. Setelah tanggal 14. Oke. Baik, terima kasih Bunda Iin dan pengurus FKOMG semuanya, Bu Tami dan Bapak Ibu Guru, terutama sekali untuk Pak Cahyo. Terima kasih sudah mau bergabung dengan SD Cikal Harapan untuk berbagi kisahnya. Semoga nanti Kak Cahyo nggak bosan untuk bergabung lagi dengan kami di lain kesempatan. Marilah bersama-sama kita buka acara pagi ini dengan baca. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari Benda akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bunda Iin atau Bunda Tati kalau mau ada yang diinfokan atau Bu Tami. Terima kasih ya. Monggo Bu Iin. Ya. Mungkin dari Bu Tami, monggo Bu Tami. Ampun kalau saya sudah cukup. Ya. Terima kasih Kak Cahyo. Terima kasih untuk yang luar biasa ya. Termehem ikut juga ingat Bapak sama Ibu juga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Kak Cahyo hari ini ya bisa berkesan banget ke anak-anak dan bisa di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bu Tami, Bu Endah juga yang sudah mendampingi kami terus. Terima kasih banyak. Mungkin bisa di unmute ya anak-anak semua, boleh nggak Bu? Biar mau foto dulu Bu, foto dulu Bu. Oh, foto dulu. Ya, oke. Yeay. Sudah foto Bu, ya. Sambil ya Bu tadi sudah. Ya, tadi sambil jadi sekalian jalan. Oke, monggo nanti kami minta. Ya. Sedih banget Bu. Baik. Abu sedih, bikin mau nangis. Bikin mau nangis tiba-tiba jadi apa yang dirasakan ceritanya sedih nyampe nangis. Ceritanya sedih. Tadi sudah ditutup Assalamualaikum.